10 hari. Itulah sisa waktu yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum dirinya memutuskan akan berperang atau berdamai dengan Iran. Tapi bukannya tunduk, Iran justru menyurati PBB dan menyebut mereka akan menargetkan semua aset Amerika Serikat di Timur Tengah kalau Washington nekat menyerang Teheran. Iran seolah bersikap bahwa perang adalah pilihan yang lebih rasional dan jalan yang lebih aman ketimbang menyerah di meja perundingan. Dalam analisis mendalam pada Jumat 20 Februari 2026, BBC mengungkap secara mendalam kenapa Iran mungkin lebih memilih perang daripada menuruti tuntutan Amerika Serikat dalam negosiasi. Alasan utamanya karena tuntutan Washington dalam diplomasi bukan lagi sekadar upaya menurunkan tensi, melainkan cara agar Iran bunuh diri. Selain itu, perang juga bisa jadi alat bagi rezim Ayatollah Ali Khamenei untuk menyatukan rakyat dan mengembalikan legitimasi pemerintahannya. Melawan Amerika Serikat bisa menjadi narasi dalam negeri bahwa rezim Ayatollah adalah pahlawan yang berperang melawan antek-antek asing. Tapi bisakah perang menyelamatkan Iran? Ataukah perang justru semakin menjerumuskan Iran ke dalam bayang-bayang kehancuran? Gagasan yang menyebut perang lebih baik dibandingkan damai di meja perundingan memang terdengar janggal. Tapi tidak bagi Iran. Di saat-saat seperti ini, justru perang menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan kedaulatan Iran. Analisis BBC pada Jumat 20 Februari 2026 memprediksi Iran kemungkinan besar akan memilih jalur konfrontasi alias perang ketimbang menyerah pada tuntutan Trump. Alasannya mendasar. Semua persyaratan yang diajukan Amerika Serikat saat ini tidak dipandang sebagai negosiasi oleh para petinggi Iran. Sebaliknya, tuntutan itu dianggap sebagai instrumen bunuh diri bagi para petinggi Iran. Adapun tuntutan yang dimaksud adalah pelucutan rudal balistik, nuklir, dan proksi Iran. 3 arsitektur keamanan inti Iran. Bagi Iran, menerima tuntutan Amerika Serikat berarti menyerahkan jaminan hidup. Karena rudal adalah cara Iran mengakali angkatan udaranya yang usang. Nuklir adalah instrumen pencegahan. Dan proksi adalah jalan keluar dari keterasingan dan isolasi Iran dari dunia internasional. Itulah kenapa untuk Iran berperang lebih masuk akal daripada harus melepaskan semua inti alat pertahanan Iran. Perang tidak hanya mencegah Iran menyerahkan 3 pilar kekuatannya. Perang juga bisa jadi alat bagi rezim Ayatollah Ali Khamenei untuk memperkuat legitimasi mereka di dalam negeri. Pandangan itu dijelaskan oleh analis Iran internasional Human Abedi. Dalam situasi perang, rezim Khamenei bisa memposisikan diri sebagai pahlawan penjaga kedaulatan nasional melawan antek asing. Perang bukan lagi dipandang sebagai bencana, melainkan mekanisme untuk memulihkan hierarki, disiplin, dan rasa takut di dalam negeri. Karena saat kedaulatan Iran terancam oleh kekuatan luar, faksi-faksi yang sebelumnya berseberangan dengan rezim Khamenei cenderung jadi merapatkan barisan di bawah bendera nasionalisme. Itulah kenapa perang sering dianggap jadi jalan keluar untuk menjaga stabilitas rezim. Di koridor kekuasaan Amerika Serikat, gagasan untuk melakukan pemenggalan kepemimpinan rezim seringkali dianggap sebagai solusi pamungkas. Logikanya sederhana. Gulingkan Khamenei, maka ancaman Iran sudah selesai. Tapi laporan mendalam dari The Wall Street Journal mengungkapkan kekhawatiran yang jauh lebih gelap. Menggulingkan Khamenei nyatanya bukan jaminan bahwa Iran akan menjadi negara yang lebih ramah atau stabil. Sampai Januari 2026, intelijen Amerika Serikat dilaporkan masih buta mengenai siapa yang benar-benar akan memegang kendali kalau Khamenei jatuh. Kekosongan kekuasaan di Iran tidak serta-merta akan diisi oleh kelompok-kelompok yang diinginkan Barat. Sebaliknya, para analis meyakini IRGC lah yang kemungkinan besar akan mengambil alih kendali Iran secara total. Analisis dari Al Jazeera memperingatkan resiko yang lebih berbahaya kalau Iran sampai jatuh di tangan IRGC secara total. Karena fragmen-fragmen IRGC akan lebih sulit untuk dihadapi Amerika Serikat maupun negara-negara Arab sekutu Washington. Tanpa kontrol politik dari pemimpin tertinggi, faksi-faksi militer ini bisa berubah jadi kekuatan yang lebih agresif, lebih liar, dan sulit diprediksi di lapangan.
Bayangkan saja, kalau IRGC mengambil alih kendali Iran secara penuh, bisa-bisa mereka langsung meluncurkan rudal atau menutup Selat Hormuz tanpa menunggu perintah dari pemimpin tertinggi. Trump sudah bersabda, 10 hari sejak ultimatumnya pada 18 Februari 2026, dunia akan melihat apakah Amerika Serikat akan menarik pelatuk perang atau tetap memilih jalan sunyi diplomasi. Ultimatum Trump itu memang terdengar sangar, tapi bagi para analis, ancaman Trump itu justru menempatkan Amerika Serikat di posisi serba salah. Mundur kena, maju pun kena. Ada dua opsi yang bisa dipilih Amerika Serikat. Pertama, kalau Trump memilih serangan terbatas, langkah itu tidak akan mempan untuk menundukkan Iran. Karena menurut catatan sejarah, makin Iran ditekan, makin kuat pula keyakinan mereka untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Kedua, kalau Amerika Serikat memutuskan perang berkepanjangan, bisa-bisa Washington akan buntung secara ekonomi dan politik. Karena untuk berperang di Irak dan Afghanistan saja, Amerika Serikat harus membakar uang sekitar 6-8 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 130.000 kuadriliun rupiah. Iran itu wilayahnya lebih luas, masanya lebih loyal, lebih padat penduduk, dan lebih siap secara militer. Ditambah, doktrin militer Iran pun dirancang untuk sengaja memaksa musuh terus-menerus menguras isi dompet dan membuat perang jadi tidak rasional untuk dilanjutkan. Jadi, kalau Amerika Serikat mau terlibat perang berkepanjangan dengan Iran, mungkin yang ada malah boncos. Belum lagi, Iran punya kemampuan untuk mengganggu Selat Hormuz yang jadi urat nadi pasar energi dunia. Bisa-bisa karir politik Trump terancam karena dalam pemilu ia berjanji untuk mengakhiri perang abadi Amerika Serikat yang merugikan warganya. Tenggat 10 hari dari Donald Trump bukanlah sekadar gertakan militer, melainkan sebuah ujian eksistensial bagi kedua belah pihak. Bagi Iran, memilih perang bukan sekadar siap akan kehancuran, melainkan sebuah kalkulasi bahwa konfrontasi bersenjata jauh lebih aman untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas rezim ketimbang bunuh diri di meja perundingan. Tapi bagi Washington, pilihan untuk menarik pelatuk justru bisa menjadi awal dari kerugian yang tak terukur. Tanpa jaminan stabilitas jika rezim jatuh dan bayang-bayang biaya perangnya mampu membuat ekonomi buntung, Amerika Serikat kini terjebak dalam dilema yang ia ciptakan sendiri. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil Donald Trump jika 10 hari berlalu? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.